Oke, di video kali ini kita akan demonstrasi untuk membuat PNID. Jadi di sini sudah ada PFD-nya ya. Sini udah ada PFD-nya, dan untuk PFD ini PFD dari teman kita. Jadi aku izin untuk menjadikannya sebagai demonstrasi. Nah, di sini ini tergantung juga dari universitas ya. Jadi air pendingin ini boleh warna hitam, cuman biasanya dia warna biru. Nah, dia warna biru. Lalu untuk steam ini dia berwarna merah. Lalu untuk air proses dia boleh berwarna hitam ya, boleh berwarna hitam. Oke. Nah, lalu seperti tadi kita di PPT penjelasannya kita kasih level indikator. Nah, level indikator di mana? Dia di storage yang liquid. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ini yang ini itu dia untuk solid ya, untuk solid. Karena ini dia pakai cruiser terus conveyor. Nah, ini kan biasanya untuk solid, sehingga ini bukan level indikator. Nah, lalu yang ini karena dia pakai pompa, jadi kita lihat alat transportasinya aja kita sudah tahu ini ya, tipe fluidanya. Jadi ini pakai pompa berarti dia liquid. Nah, karena liquid maka kita tambahkan level indikator di sini. Jadi level indikatornya seperti tadi ya. Garis putus-putus, terus LI. Seperti itu. Lalu kita lihat lagi. Untuk storage-nya itu cuman itu aja. Lalu di sini ini storage dia pakai conveyor juga. Nah, ini solid nih, berarti nggak perlu level indikator. Oke. Nah, lalu di sini dia ada ini. Jadi ini kan liquid ya, karena ada pipa airnya. Nah, maka di sini kita kasih LI, level indikator. Lalu nah, ini kan mixer, dia kan campuran antara solid ini conveyornya sama air prosesnya. Nah, berarti dia kan ada airnya. Sama di sini neutralizer, ini tempatnya bereaksi, maka kita juga kasih level indikator di kedua alat tersebut. Oke. Nah, setelah level indikator, kita ke pressure indikator. Nah, pressure indikator itu biasanya ada di yang pressure-nya lebih dari 1 atm, atau dia ada reaksi, atau juga dia temperaturnya tinggi. Nah, di sini yang ada reaksi itu yang R101 reaktor 1 ini. Nah, kita kasih pressure indikator. Titik garis putus-putus tadi, terus pressure indikator. Lalu juga neutralizer ini juga bereaksi, kita juga pakai pressure indikator, boleh. Nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya ini ya sesuka hati kalian, mau mana yang mau pakai, mana yang enggak gitu. Lalu untuk evaporator itu juga pressure indikator. Terus crystallizer ini kan juga sama ya, dia ada reaksi di sini. Oke. Nah, setelah itu kita fluid control. Nah, di sini fluid control itu tadi apa? Setelah tangki penampung. Nah, ini kan liquid tuh. Nanti kita pakai. Sebelum itu kita valve dulu. Valve, terus habis itu garis yang ada ini duanya, FC, terus garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini dikasihkan apa sih? Itu dia kayak misal nih, kalian pengen 6 kg per jam. Nah, di sini garis putus-putus ini itu gunanya untuk memeriksa atau menerima sinyal. Oh, ini ternyata 6 kg per jam. Oh, ini 5 kg per jam. Nah, seperti itu, dia mengetahui ini berapa kilogram per jam. Nah, setelah garis putus-putus ke situ, dia akan pergi ke kontrol. Nah, di kontrol ini, jadi kontrolnya kayak monitor gitu loh. Monitornya, komputernya, oh ternyata ini nggak sesuai nih. Kalau nggak sesuai, ya berarti nanti dia di adjust.
di adjust di sini, di valve-nya. Jadi valve-nya antara buka lebih besar atau lebih kecil, ya kayak kalian keran air gitu dibuka atau ditutup lebih kecil gitu. Nah sedangkan ini simbol untuk buka tutupnya itu pakai apa? Pakai manual kah? Biasanya kalau manual itu gini garisnya, atau pakai pressure bertekanan tinggi kah? Nah kalau pressure bertekanan tinggi seperti ini. Biasanya secara umum industri itu pakai ini. Gitu. Dan lalu yang liquid lagi contohnya ini kan mixer kan dia butuh air proses tuh. Nah berarti airnya kayak kebanyakan atau enggak, nanti keenceran atau enggak. Nah itu kita kasih flow rate control. Seperti itu. Nah contoh ini juga nih reaktor. Nah dia kan ini kan ada kayak showernya. Nah itu kan bisa indikasikan kan dia nanti bakal penuh atau enggak. Nah itu bisa kalian kasih juga tuh flow rate controlnya. Seperti itu. Nah lalu setelah flow rate control, berarti selanjutnya adalah temperatur. Nah temperatur kalian cari yang ada pemanas atau pendinginnya. Nah di sini kita lihat di reaktor ini dia ada jaketnya. Jaketnya itu ini ya. Ini jaketnya. Dari mana taunya? Nah kamu lihat alirannya. Ini dari mana nih? Nah alirannya itu dari air pendingin. Maka dari itu kita kasih ini valve, lalu temperatur kontrol. Ini kayak gini harusnya gitu. Jadi setiap ada jaket atau ada heat exchanger itu pakai itu ya. Contohnya kayak kalau mixer ini kan nggak ada dia nggak ada steam atau pendinginnya. Nah kalau neutralizer ini dia juga nggak ada alirannya. Nah kalau heat exchanger kan ada nih. Kan aliran pendinginnya dari sini. Aliran pemanas ini kan dari pemanas. Jadi gitu kalian bisa tracking dari situ. Terus ini juga berarti sama kayak tadi ya. Caranya kalian tambahkan valve, terus ini 2, temperatur kontrol, dan titik 2, seperti itu. Nah terus untuk neutralizer kan kita pengen pH-nya kan sesuai yang kita inginkan. Nah makanya ini acidity control, terus ini ke sini atau ke sini juga nggak apa-apa. Cuman biasanya kita yang valve-nya itu mendekati si sumbernya kan dari mana tuh gitu. Jadi untuk untuk garis putus-putusnya yang mengindikasi itu kita taruh yang memang kita ingin ukur temperaturnya atau asidnya. Nah ini kan kita pengen ngukur asidnya di neutralizer tuh, berarti indikasinya di sini. Nah kalau suhu kan ini dia ubah misalnya dari 50 ke 70. Nah berarti kita ngukur yang mana? Kita ngukur yang ini kan, apakah kita sesuai 70 derajat atau 60 derajat. Nah makanya indikasinya di sini. Nah sumbernya dari mana? Sumbernya dari yang biru ini, berarti valve-nya di sini. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa nih, misal contoh kalian pakai gini, valve-nya di sini, terus temperatur kontrol, terus titik-titik. Nah titiknya di sini. Nah kalian ngukur ini, sedangkan target kalian kan di sini. Target kalian pengen 70 derajat, bukan di sini gitu. Contoh lagi, misalnya ini target kalian kan pengen 6 kg per jam. Nah 6 kg per jam ini gimana? Di aliran yang ini kan, aliran ini kan. Nah itu terserah kalian bisa di sini,
bisa di sini, itu terserah. Jadi titik-titiknya sini di depannya, terus valve-nya yang menuju sumbernya kan di situ gitu. Sedangkan untuk level indikator sama pressure indikator itu cuma ngelihat ukurannya aja, dia nggak ada valve-nya. Jadi itu pure, misalnya terjadi shutdown ya shutdown-nya langsung dari operator kayak gitu. Ya, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.